Mayatnya cantik, Bu. Saya mau habis. Gila lu ya. Dasar jomblo frustasi. Ujung-ujungnya mayat juga yang didemenin. Lah. Woi! Lu ah. Mayat masih dicium juga. Sakit lu. Mal, jangan macem-macem lo. Tenang. Tinggal ya. Mal. Gila, mayat dihajar juga. Mal. Mal. Kamal.
Udah jelas kita bisa pindah untuk melihat-lihat kamar mayat. Bu Tania, Ya dok, bisa kita bicara sebentar? boleh. Kalian tunggu di sini ya. Ada apa? Begini Bu, ada satu hal yang ingin saya jelaskan mengenai denah rumah sakit kami ini. Karena ada beberapa perubahan. Ada apa dok? Letak kamar mayat. Karena kamar mayat yang lama itu sudah tidak kami gunakan lagi. Kami sudah tutup. Sekarang ini kami sudah menyediakan kamar mayat yang baru. Dengan fasilitas yang ya cukup baik. Saya rencananya memang akan membawa anak-anak melihat-lihat kamar mayat dok. Iya, iya. Maka dari itu saya beritahu. Ya, makasih. Baik, kalau gitu saya permisi. Ya. Ini ngeliatin siapa sih? Jess, apa ini cuma perasaan gue aja kali ya? Jovan tambah dilihat tambah lumayan juga ya? Oh ya? Masa sih? Ya, gak tau ya perasaan gue atau enggak. Lo ngerasa gak sih dia kayaknya kasih perhatian lebih sekarang buat gue? Mungkin. Bentar dulu ya. Halo. Oh iya. Kas? Berada sama Kayla mana? Kayaknya tadi mau ke kamar mayat deh. Oh, oke. Iya, ya. Terima kasih. Bentar deh. Oke. Gue tinggal ya. Iya. Hai. Ngapain di sini? Gue mau nyusul Brian sama Kayla. Katanya sih mereka mau kamar mayat. Dikerjain mau aja lo. Mereka paling pacaran. Masuk aja yuk. Ntar aja sama anak-anak sama Tania. Udah sampai sini juga. Udahlah. Jess. Bandel nih anak. Kayla. Brian. Udah seru tuh, yuk. Hei, kita kalau ketahuan pengawas gimana? Jadi buruan yuk, udah ayo. Yuk, harus macam-macam mas. Dikunci. Ruangan apaan sih nih? Udah deh, kayaknya ini
bekas kamar mayat deh, Jess. Udah yuk. Mungkin. Tapi dikunci gitu. Gue juga pengen sih masuk ke sini. Udah. Nih, si Jovan, ayo dong. Yuk, Jess. Tas. Ntar kalau ketahuan gimana? Ada mayat? Iya, Beb. Mayat. Serius, itu mayat beneran. Jess, kalau misalnya nggak percaya sini deh. Sini. Sini. Tuh. Ya, tapi lo mikir lah ngapain ada mayat coba di sini. Tuh kan? Iya kan? Van ini beneran deh. Tapi kok nggak bau ya? Ya mungkin aja ini mayat kadaver. Jadi udah dikasih formalin. Nah. Tunggu. Gimana kalau kita buka? Gimana dong? Van itu diangkat tuh dong, Van. Biar kita cabut, Van. Van, angkat buruan. Cepetan dong, biar kita cepet cabut. Baik sama kalian nggak bisa tinggalin aja ya. Ini Van Eman. Van aja banget sih mana? Ayo buruan ah. Mana? Udah sama Jesse gimana? Udah tinggalin aja. Ayo keluar yuk. Ya, kasihan saya tuh sendirian, baby. Kamu tuh kecil aja deh. Besok itu senior kita pada praktikum anatomi. Ya ampun, Kai. Lagi di sini ngomongin mayat kadaver aja ya. Emangnya kenapa sih, Tas? Lo masih trauma ya gara-gara kejadian kamar mayat itu? Lagian Tas, itu kan cuma berakhir sama Kayla. Ya abisnya, Van. Gue tuh paling seneng ngerjain dia. Si Tas itu orang paling sensi yang gue pernah kenal. Setuju. Ajar lo. Temenin gue ke toilet yuk. Jess. Sebenarnya gue udah mau lama sih mau ngomongin ini sama lo. Ngomongin apaan sih? Masalah Jovan. Jovan kenapa? Kayaknya gue punya perasaan yang beda deh buat Jovan. Beda gimana maksud lo? Ya, mana ya? Beda aja. Gue bisa nganggap dia lebih dari sekedar temen, Jess. Jadi lo suka sama Jovan? Ya udah sih, terserah lo, asal lo yakin.
Ya, ada apa, Van? Yes. Udah tidur ya? Hebat juga ya, bisa ngobrol sambil tidur. Bisa aja loh. Ada apa sih? Nggak ada apa-apa. Gue cuma pengen nelfon lo aja. Sayang banget ya pulsanya. Ya, lebih baik kehilangan pulsa lah daripada nggak denger suara lo. Serius. Ya udah deh, buat bobo ya Jess. Sweet dream. Bye. Ya, lo juga ya. Bentar ya. Asik. Apaan? Apa ini? Buka sendiri aja. Ini bikinan lo? Bukan. Iya iyalah bikinan gue. Kalau nggak ngapain gue bawain buat lo. Makasih ya. Praktikum kan masih setengah jam lagi. Gimana kalau misalnya kita buka kadavernya sekarang? Mau nggak? Ya. Gue yakin banget nih, pasti dia nggak pernah ngebayangin sebelumnya kalau setelah kematian
mayatnya bakal jadi kadaver kayak sekarang. Kasian banget ya. Bagi gue dia itu bukan kadaver, bukan mayat. Tapi tetap manusia. Manusia gimana sih? Lo lihat aja keadaannya sekarang. Hakikatnya tetap manusia, Jess. Walaupun dia udah mati. Enggak, Van. Ini nih disebut manusia kalau misalnya dia masih nafas. Tapi kalau dia udah gak nafas lagi, lebih pantas disebut benda. Sama aja kan? Kayak kodok mati yang suka jadi bahan praktikum kita waktu SMA. Ya? Hai Mayat, clubbing yuk. Yakin lo mau clubbing sama mayat? Tahu Jess, tiba-tiba aja mayatnya tuh berubah. Tapi bukan mayat yang ini. Lo kenapa sih, Tas? Lo ngigo ya? Gue liat mayat kadaver yang kita buka waktu itu, Jess. Ya, lo tenang dulu ya. Mungkin aja itu cuma perasaan lo doang. Kalau sudah tidak ada yang dibicarakan lagi, saya tinggal sebentar ya. Mau ketemu dekan. Oh, ya udah Bu, udah cukup kok semuanya. Kayla, ada apa? Nggak tahu, Jess, kayaknya cuma perasaan gue doang. Tapi tadi kayaknya gue tadi lihat hantu Jess di ruang kerja Ibu Tania. Dan kayaknya tuh gue pernah ngeliat tampangnya di mana gitu. Siapa sih yang ngomongin? Hantunya Jessie. Jadi lu lihat juga. Itu dia, gue juga lupa di mana ya. Jess, mukanya itu mirip kayak mayat yang waktu itu kita lihat di rumah sakit itu. Di kamar mayat itu, Jess. Ya udah deh. Mendingan sekarang gue nyari Daen aja. Jovan sama Titas mana? La, tapi lo nggak apa-apa tau nggak? La.
Kan. Kayla kayaknya masih shock. Ya maklum lah. Dia udah ngeliat mayat Brian. Diteror hantu lagi. Kan, menurut lo ini semuanya ada hubungannya sama kamar mayat yang kita datengin itu nggak? Itu harus dibuktiin dulu, Tas. Ya lo ngerasa masuk akal aja nggak sih, Van? Kita berlima masuk ke kamar mayat yang memang ditutup selamanya itu. Kita di sana itu cuma lihat. Enggak, Van. Kita tuh udah ngelakuin kesalahan yang memang kita sendiri tuh nggak sadarin. Kenapa nggak berpikir kalau Brian itu meninggal karena dibunuh atau dirampok? Hantu bisa ngebunuh, itu konyol. Kita perlu 300 kali mikir kayak gitu. Lihat apaan sih lo di dalam? Kan gak ada yang lagi praktikum. Apa tuh? Apaan sih? Apaan sih? Gila kali orang.
tadi saya mau nyoba belajar praktek anatomi, Bu. Kamu nggak boleh seenaknya masuk ruangan ini seandainya tidak ada praktikum anatomi sama sekali. Lagian setahu saya hari ini bukan kelas kamu yang praktek. Iya, Bu, tapi ya saya mikirnya biar saya bisa mendalami apa yang udah diberikan sama kampus ini. Kamu lagi kenapa sih, Jess? Enggak apa-apa kok, Bu. Saya enggak apa-apa. Saya permisi, Bu. Mas, jam berapa sekarang? Jam 9:30. Mbak. Kenapa, Mas? Sorry, Mbak. Lo kenapa, Van? Nggak apa-apa. Ayo. Han, lo tidur di atas aja ya? Iya. Yuk, yuk. Yuk.
Bapak coba tutup-tutupin dari saya? Saya hanya ingin tahu, Pak. Ada apa dengan kamar itu? Kenapa ada mayat di dalam ruangan itu, Pak? Kamu tidak boleh masuk kamar mayat itu lagi. Ngerti? Asal Bapak tahu aja ya. Setelah saya dan teman-teman saya masuk dalam ruangan itu, hidup kami itu jadi nggak tenang, Pak. Kami itu diteror sama hantu perempuan. Dan saya hanya ingin lihat dan masuk, Pak. Ditas, kenapa, Das? Ditas, kenapa? Ditas, kenapa? Arwah cewek itu dia datang lagi, Pan. Tolong gue, Pan. Gue gak ngerti harus kayak gimana lagi. Tolong gue, Pan. Yaudah. Lo tenang ya. Tenang. Ya. Tenang. Pak, Bapak belum jawab pertanyaan saya. Mayat wanita yang tidak jelas identitasnya itu terpaksa dibiarkan terkunci dalam kamar mayat ini. Karena dia membawa petaka. Mungkin itu sebabnya kali, Pak. Harusnya kan Bapak kuburkan dengan cara yang baik-baik. Sudah dikuburkan. Bahkan saya sudah menguburkannya beberapa kali. Dia kembali lagi ke rumah sakit ini. Aneh. Memang aneh. Tapi nyata ini benar-benar terjadi. Makanya saya berpikir lebih baik mayatnya dikucilkan saja dalam kamar mayat yang sudah tidak dipergunakan itu lagi. Memangnya nggak ada satu keluarga pun yang mengambil apa, Pak? Ya, semenjak mayatnya ditemukan keluar dari kuburannya sendiri, belum ada satupun keluarganya yang datang. Bagaimana dong dengan nasib bayi yang udah dilahirkannya? Ya, sudah dikuburkan karena sudah mati. Pak, semua yang Bapak bilang ini benar-benar sulit saya percaya, Pak. Ya masa ada sih wanita yang sudah meninggal dalam keadaan hamil dan telah dikuburkan masih bisa melahirkan, Pak? Itu benar-benar di luar logika saya. Iya, kamu betul. Tapi dalam hal ini, sikap ilmiah kita tidak ada artinya sama sekali. Tapi kalau saya boleh tahu, Pak, sebenarnya apa sih yang terjadi sebelum dia meninggal, Pak? Begini saja. Kita ke tempat Mbak Harti.
Jo. Siapa itu Mbak Rejo? Dia paranormal. Rumahnya tidak jauh dari sini. Ya, terserah Bapak baiknya aja deh. Dihamili oleh seorang laki-laki yang tidak mau mengakui buah perbuatannya. Laki-laki itu mengirimi dia santet sampai dia mati. Lalu membuang mayatnya secara sembarangan dalam terawang saya. Saya melihat dia mempunyai teman baik seorang wanita bernama Maya. Kamu temui dia untuk tanya-tanya. Saya akan kasih tahu kamu di mana rumah Maya. Besok lo ke kampus kan? Gue titip absen sama lo ya. Ya udah Jess, kasih ya. Jess. Kayla. Kayla kenapa? Kayla meninggal. Apa? Kayla meninggal, Jess. Semalam dia kecelakaan.
kan Kayla SMS gue. Tapi begonya gue nggak ngerti itu SMS maksudnya apaan. Tanahku bukan di tanah ini. Menurut lo, itu arti SMS-nya apa ya? Karena kemungkinan tuh itu adalah SMS terakhir yang Kayla kirim buat gue. Sebelum dia meninggal tuh dia pasti SMS itu dan gue yakin banget tuh pasti ada maknanya, Van. Pas malam itu kan gue ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Ngapain? Ketemu sama Pak Tarjo. Dan sekarang Van yang bikin gue bingung, dukun itu tuh bilang, Jess. Van sorry, dukun itu ngasih tahu gue alamat dari temannya mayat itu dan gue udah pegang sekarang alamatnya. Ya mungkin emang ada baiknya kita harus ke sana kali, Van, untuk nyelesain masalah ini. Ya gue nggak tahu lah, tapi yang jelas gue harap sih lo mau nemenin gue buat bantuin gue. Gimana? Terserah lo deh kalau lo nggak pengen gue aman. Jess? Enggak. Gue cuma lagi parno aja. Van, gue takut deh kalau masalah kita ini jadi nggak ada penyelesaiannya. Kita harapin sama-sama ya. Lo, gue, Titas. Karena nggak ada masalah yang nggak ada penyelesaiannya. Jess, setelah semua masalah ini selesai, gue harap lo bisa ngeliat kedekatan gue sama lo bukan sebatas teman lagi. Van, sorry. Gue gak bisa. Jess! Jess, apa yang gue bilang tadi sama lo itu tulus dari dalam sini. Tapi Van, gue lagi gak mau mikirin kayak gitu dulu sekarang. Iya, gue tuh cuma ngungkapin perasaan gue sama lo. Ya, gue tahu, tapi percuma aja karena nggak bisa juga dibahas sekarang. Ya, seenggak-enggaknya lo tahu kalau gue itu suka sama lo. Oke, gue hargain kejujuran lo. Tapi sorry, gue juga nggak bisa balas apa-apa. Nggak apa-apa. Lo butuh waktu selama yang lo mau. Gue tunggu.
Kita udah temenan lama kan, Jess? Iya. Barusan Jovan nemuin gue. Dia minta tolong sama gue. Buat ngeyakinin lo. Kalau dia beneran serius sama lo. Gue udah nyangka lagi sebenarnya. Lo nyangka apa, Tas? Ya, lo Jovan, lo nggak boleh salah paham kayak gitu. Nggak apa-apa lagi, Jess. Kalau misalnya lo memang mau sama dia. Yuk, Van, yuk. Jess, mungkin aja Tita sudah nyampe rumah tantenya. Kita cek aja deh, Van, ke dalam dulu. Tita sudah diteleponin gak diangkat-angkat. Jangan-jangan dia masih ada di dalam lagi. Tapi sengaja ngindarin gue. Udah lah, yuk. Titas! 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 Ini semua benar-benar kayak mimpi buruk, Van. Mimpi buruk yang udah ngancurin semua logika kita. Kita harus berbuat sesuatu secepatnya, Van. Iya, tapi gimana caranya, Jess? Kita pergi ke rumah Maya. Ke rumah temennya Mayat itu. Secepatnya. Oke, besok kita pergi ke sana. Sekarang gua anterin lo pulang dulu ya.
penyakit. Mbak. Ini kamarnya Jasmine. Sejak di kampung dulu, Jasmine ingin sekali merintis karir menyanyinya di kota besar. Katakan salahku padamu hingga di kau pergi. Hanyalah ku ingin di kau sayang sampai hari ini ku tetap Tapi sayangnya, kota cuma bisa menawarkan janji yang nggak bisa dimiliki. Tapi ini anak kamu, Verdi. Jadi kamu mau kemana? Verdi, kamu harus nikahin aku. Apa buktinya? Kamu tidur sama semua laki-laki. Kamu bisa aja tidur sama siapa? Hah? Sama Jaka, sama Lukman, sama Aal. Ya! Kamu bajingan, kamu bajingan. Dia pergi dari sini. Dia pindah ke tempatnya Verdi. Dan saya nggak tahu tempatnya di mana. Jasmine pergi dari sini diam-diam. Dan dia cuma meninggalkan surat. Tapi anehnya, saya sering sekali mimpiin dia. Dia kelihatan marah dan menderita. Setiap hari, kamar ini selalu saya bersihkan. Dan setiap malam Jumat, saya selalu mendengar suara Jasmine bernyanyi di kamar ini. Tapi ketika pintunya saya buka, kamar ini kosong dan sunyi. Saya cuma pengen lihat mayatnya. Kalau memang dia benar sudah meninggal. Karena saya juga harus kabarkan ibunya di kampung. Terima kasih ya. Kalian sudah memberitahu saya. Pak Narjo. Oh iya. Ini Pak, kenalkan Maya yang bisa cerita di telepon. Mari, ikut saya.
Apa benar ini Jasmine teman kamu? Benar, Pak. Tadi malam saya ketemu Mbah Harjo lagi. Beliau bilang arwahnya sangat marah sekali. Dia tidak mau dikuburkan di sini. Dia hanya mau dikuburkan di halaman belakang rumahnya sendiri. Tuhan, Van, gue rasa ini deh maksud SMS Kayla waktu itu. Lo inget kan? Jadi waktu itu Kayla sempat SMS saya, Pak. Sebelum dia meninggal, tanahku bukan di tanah ini. Dan mungkin itu artinya Jasmine gak ingin mayatnya terlantar seperti ini dan ingin dikebumikan di tempat asalnya. Di tanah kelahirannya, di halaman belakang rumahnya, Van. Itu maksudnya Kayla, Van. Iya, tapi kita nggak tahu rumah dia itu di mana. Saya tahu tempatnya. Saya bisa antar kalian ke sana. Ya sudah, kalau begitu lebih cepat dibawa lebih baik. Iya, tapi Pak, kita kan nggak bisa seenaknya bawa mayat dari sini. Saya yang akan bicara dengan atasan saya. Pak Tarjo, terima kasih banyak ya, Pak. Maya, baru datang. Apa kabar, Mai? Baik. Ibu gimana kabarnya? Ya, ginilah wong udah tua. Masuk yuk. Bu, saya bersama mereka dari Jakarta. Ada yang ingin saya sampaikan. Iya, Ibu udah tahu. Setengah jam yang lalu Jasmine juga telepon Ibu. Masuk yuk. Bu. Kenapa, Mai? Jasmine udah gak ada, Bu. Maya, kamu jangan bercanda begitu dong. Barusan dia juga bilang sama Ibu kalau kalian tuh mau dateng. Mendingan ngobrolnya di dalam aja. Yuk, masuk dulu ya. Bu, saya bersama mereka mengantarkan jenazahnya Jasmine untuk dikuburkan di sini. Gak mungkin, Maya. Gak mungkin. Kamu tuh ngaco ya, dan kalian tuh ngawur. Barusan itu Jasmine telepon Ibu. Dia bilang kalian mau datang ke sini. Kamu tuh gimana sih punya teman seperti kalian? Jasmine tuh masih hidup kok, dia bilang mati. Yang bener aja gak mungkin Jasmine itu masih hidup. Gak mungkin kalian tuh ngaco kan? Kamu tuh ngawur, gak mungkin. Jasmine tuh masih ada. Barusan dia tahu. Maaf, Bu. Tapi kalau Ibu mau, Ibu bisa lihat jenazahnya di mobil saya, Bu. Ibu.
Semoga kali ini arwahnya benar-benar tenang, Evan. Iya. Semoga aja. sudah sempit. Kamu harus bisa menghilangkan jejak mati itu. Ayo pergi cepat. Setelah semua kejadian yang kita alamin sama-sama, Van, gue udah mutusin untuk pindah kuliah. Kenapa? Ya, karena sangat berat, Van, buat gue kalau gue harus tetap berada di sini dengan semua kenangan buruk sama orang-orang yang gue sayang.
Oke. Kalau emang itu keputusan lo, semoga itu yang terbaik. Doain gue ya, Van. Selalu. Ya udah, gue ke kelas dulu aja. Lo hati-hati ya. Selamat pagi dunia, ku sambut hari ini dengan senyummu mentari. Berikan senyuman